Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga asal Amerika Serikat, Steven Seagal. Momen pertemuan yang berlangsung Senin siang menyita perhatian usai dibagikan di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @2.prabowo, keduanya nampak berbincang akrab. Saat itu Prabowo juga nampak didampingi Wakil Menteri Komdiji Angga Raka Prabowo. Angga menyebut pertemuan itu terjadi tidak disengaja dan keduanya sudah saling mengenal sejak 35 tahun lalu saat Prabowo masih berdinas di Kopassus. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertemu, termasuk di dalamnya jika dimintai masukan sebagai mantan Gubernur Jakarta. Menanggapi pernyataan Pramono Anung dan Rano Karno yang akan meminta masukan dari para mantan gubernur terkait pengelolaan Jakarta, Jokowi mengatakan hal itu merupakan hal yang baik. Jokowi juga mengaku siap membuka diri jika Pramono Anung meminta masukan kepadanya. Ya Pak, mendapatkan masukan dari beliau-beliau mantan gubernur terbaik. Nanti rencananya juga mau sowan ke Pak Jokowi juga? Ya nggak tahu, tanyakan ke beliau, masa yang ditanya saya. Mungkin terbuka untuk memberikan masukan untuk keduanya Pak? Ya untuk siapapun, Oh saya juga nggak bisa apa-apa. Apa sih yang mau ditanyakan ke saya nggak bisa apa-apa. DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 14 Januari 2025. Hasil penetapan ini segera diserahkan ke pemerintah pusat. Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta, Khoirudin, mengatakan DPRD akan bersurat ke Presiden untuk permohonan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Khoirudin juga menyebut merujuk pada aturan yang ada, pelantikan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Namun tanggal ini bisa berubah jika ada keputusan baru dari pemerintah pusat. Dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru. Demikian. Selebritas Raline Shah yang kini berstatus staf khusus Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut tidak menduga ditunjuk menjadi staf sus, namun ia akan berkontribusi yang terbaik dengan tupoksinya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik selebritas Raline Shah sebagai staf khusus. Raline Shah akan bertugas di bidang kemitraan global dan edukasi digital. Penunjukan Raline Shah sebagai staf sus bukan karena ia seorang selebritas, tapi karena Raline memiliki koneksi atau jaringan pertemanan secara global. Usai dilantik, Raline mengatakan tak menduga akan menjadi staf sus, namun ia akan bekerja dengan baik sesuai tupoksinya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan, malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada, tapi ternyata ditunjuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya punya kapabilitas di sini, dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik di dalam my role, yaitu kemitraan global, relasi internasional, dan pendidikan untuk masyarakat. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua PN Surabaya, Rudy Suparmono, terkait kasus dugaan vonis bebas Ronald Tanur. Rudy kini berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dijemput Kejaksaan Agung di Bandara Halim Perdana Kusuma Selasa sore. Rudi diterbangkan dari Palembang dan mendarat di Halim sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Rudi ditangkap terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur terhadap 3 hakim PN Surabaya. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Selengkapnya soal mantan Ketua PN Surabaya yang menjadi tersangka kasus suap vonis Ronald Tanur, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Selamat malam, Malaika. Malaika, betul ini sudah terkonfirmasi ya mantan Ketua PN menjadi tersangka. Apa saja bukti yang diamankan? Ya betul Nitya dan juga saudara, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi ia ditangkap di Palembang dan akhirnya diterbangkan ke Jakarta, mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16.35. Namun memang pada sore tadi ia masih berstatus sebagai saksi dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Baru setelah ia menjalani sejumlah pemeriksaan di Kejaksaan Agung, baru tadi malam tadi ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan sebetulnya kalau terkait dengan kronologi dan juga kontribusi dari Rudi Suparmono ini cukup panjang, namun pada intinya Rudi ini membantu memilih ataupun tanda kutip mengkondisikan majelis hakim, siapa saja majelis hakim yang akan menangani kasus Ronald Tanur atas permintaan dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Dan ia juga sudah akhirnya memilih tiga hakim atau 3 majelis hakim, di mana ketua majelis hakimnya adalah Hakim Erintuah Damanik. Lalu untuk 2 anggota majelis ini adalah Hakim Mangapul dan juga Hakim Heru Hanindyo yang saat ini tengah menjalani persidangan dan berstatus sebagai terdakwa. Berdasarkan pernyataan dari Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jampitsus tadi saat konferensi pers ini, ia mengatakan bahwa sejak kasus Ronald Tanur ini dilimpahkan ke pengadilan, baru sekitar 12 hari kemudian ini terpilih atau dipilih siapa saja majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur, dan dinilai oleh pihak Kejagung 12 hari ini merupakan waktu yang cukup lama untuk memilih siapa saja majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Dan pagi tadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat ini pihak dari Jampitsus Kejagung menggeledah 2 lokasi, yang keduanya merupakan rumah dinas maupun rumah pribadi dari Ronald Tanur yang berlokasi di Cempaka Putih Barat Jakarta, dan juga satu lagi rumah yang berlokasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan Jampitsus Kejagung ini telah menyita 1 unit barang bukti elektronik, juga uang pecahan dolar Amerika Serikat, uang pecahan dolar Singapura, dan juga uang rupiah yang jika dikonversikan ataupun ditotalkan ini senilai 21.141.966.000 rupiah. Namun lebih lengkapnya terkait barang bukti apa saja yang telah diamankan ataupun disita oleh pihak Kejaksaan Agung, berikut pernyataan lengkap dari Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jampitsus. Berdasarkan fakta dan alat bukti, si RS ini diduga menerima uang, tadi saya katakan di depan, ya, sebanyak 43.000 US Singapura, dan satunya lagi 20.000, di mana 20.000 diduga diterima dari Ketua Majelis Hakim yaitu ED, dan 43 diduga diterima dari penasihat hukum. Ya. Kemudian
atas dasar penggeledahan itu kita ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Yaitu dia, saudara, pernyataan lengkap dari Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jampitsus. Dan memang saat ini mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono telah ditetapkan sebagai tersangka dan selama 20 hari ke depan ia akan ditahan di Rutan Salemba. Nitya. Terima kasih Malaikat Kedaman, jurnalis Kompas TV.